recording now. Oke. Oke, selamat datang bagi yang baru masuk. Oke, saya share screen dulu karena sini ada beberapa poin-poin yang cukup menarik ya dan juga cukup penting bagi saya untuk saya jelaskan ya. Here we go. Oke. Oke, di layar kalian kelihatan ya. Ini untuk yang pertemuan 2. Jadi saya akan ngebahas mengenai wira swasta, kemudian juga mengenai wirausaha dan juga bagaimana kalian bisa mempunyai mindset sebagai sebagai seorang yang memiliki jiwa entrepreneur gitu loh. Walaupun sebenarnya kalian tidak masih berstatus atau menyandang status sebagai karyawan, tapi paling tidak kalian memiliki jiwa entrepreneur, jiwa seorang wirausaha gitu loh. Oke, kenapa itu perlu? Nanti akan saya jelaskan lebih detail berikut ini ya. Oke, kan saya sudah share di grup ya untuk materi-materinya. Jadi nanti kalian bisa sembari melihat. Oke, sebenarnya sih gini, kompetensi dasar dari mata kuliah kewirausahaan itu yang pertama itu adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki pemikiran yang kritis, kreatif, inovatif, sistemik, dan juga ilmiah, gitu ya. Lalu yang kedua, menjadi wirausahawan yang berbasiskan kepada ilmu pengetahuan dengan modal bisnis, gitu. Oke, bisnis. Ini sih sebenarnya kayak ada ya singkatan atau plesetannya ya. Jadi bisnis itu it stands for berbasis ilmu, jadi berbasis ilmu, knowledge, kemudian inovatif, kemudian juga strategi, memiliki strategi, dan juga niat yang kuat, dan juga informasi dan teknologi, jadi berbasiskan kepada IT, dan juga S itu supel, jadi bisa mengikuti, bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan gitu loh. Oke, inovatif. Kenapa harus inovatif sebagai seorang wirausahawan? Ya kan? Inovatif. Inovasi, berarti kan ada inovasinya di situ. Kenapa seorang pengusaha itu harus memiliki inovasi gitu loh. Jadi seperti kayak iklan Honda dia kan atau iklan Yamaha saya lupa, dia kan dibilang inovasi tiada henti. Jadi inovasi itu perubahan yang ke arah yang lebih baik gitu loh. Jadi selalu mengikuti kalau perlu selalu berada di depan daripada kemauan konsumen gitu. Jadi kita bisa tahu, oh maunya konsumen nanti seperti ini gitu loh. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya mungkin teman-teman? Kalau enggak kita lanjut aja ya. Lanjut, Pak. Oke, siap. Oke, hampir dalam setiap kesempatan mahasiswa itu atau mungkin kalian pernah ditanya gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuannya kalian itu atau tujuannya teman-teman setelah lulus kuliah dari BSI? Atau misalnya mungkin ada teman atau mungkin saudara yang nanyakan, oh setelah lulus mau kerja di mana? Atau mau lulus mau lanjut kemana gitu, misalnya lanjut S1 kah, atau lanjut ke extension, atau ada rencana lainnya gitu loh. Jadi ada beberapa jawaban-jawaban nih, yang pasti ini yang paling banyak yang akan mencari pekerjaan, alias menjadi pegawai, atau menjadi orang gajian gitu ya. Lalu yang kedua, menjadi seorang wirausahawan, alias menjadi pengusaha. Atau yang ketiga, menjadi karyawan sembari merintis usaha gitu loh. Nah, kira-kira teman-teman yang mana nih? Ayo. Apakah yang pertama, ini tidak ada paksaan buat kalian ya. Kalian bisa pilih 1, 2, atau 3. Gitu kan? Atau mungkin pilihan yang keempat, saya mau lanjutin ke S1 Pak, ya monggo-monggo aja silahkan, nggak apa-apa gitu kan ya.
Atau yang kelima, menjadi karyawan sembari melanjutkan S1, ya sok-sok aja nggak apa-apa gitu kan. Itu semua adalah pilihan dari teman-teman semuanya gitu loh. Nah, tapi kita lihat di sini. Dari hasil penelitian ini, hasil survei, yang pertama, mahasiswa itu sulit untuk mau dan mulai berwirausaha dengan alasan mereka tuh tidak diajar atau tidak dan dirangsang untuk memiliki usaha sendiri. Jadi yang kedua, sebenarnya tidak didukung ya. Jadi tidak didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang gajian atau menjadi seorang pegawai. Gitu kan. Apalagi dengan masyarakat yang bisa dibilang masih sisa-sisa peninggalan feodal, which is di mana menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pegawai negeri sipil ya, mungkin di daerah masih ada. Jadi itu masih terlihat lebih terhormat gitu loh dibandingkan kalau misalnya dia menjadi seorang pedagang atau bahkan menjadi seorang petani gitu loh. Bahkan juga para petani itu kan dia dia bertani, bercocok tanam, dia kerja keras gitu ya. Supaya dia bisa mengirimkan anak-anaknya ke sekolah yang lebih tinggi dan bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik gitu loh. Ya kan? Lalu yang ketiga, orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk berusaha gitu loh. Jadi contohnya misalkan kayak di lingkungan keluarga saya sendiri, jadi almarhum kakek saya itu sebenarnya dia tuh punya usahanya itu usaha konveksi ya, jadi usaha jahitan. Jadi itu juga cukup banyak yang datang untuk untuk jahit, untuk bikin pakaian gitu ya. Nah, next, tapi sayangnya tidak ada yang melanjutkan usaha ini ya gitu loh. Gitu kan. Jadi akhirnya ya sekarang ya usahanya ya udah nggak ada. Jadi usahanya tuh ya sudah tidak ada yang melanjutkan karena apa? Karena ayah saya menjadi karyawan. Kemudian juga tante saya juga jadi karyawan. Kemudian di antara cucu-cucunya itu tidak ada yang punya niat untuk melanjutkan usahanya ini gitu loh. Gitu. Jadi itu yang membedakan gitu loh. Jadi orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan juga pengetahuan untuk berwirausaha gitu loh. Sedangkan hal ini kan ini yang berbeda pada saat almarhum kakek saya itu datang ke Jakarta karena pengetahuan atau bukan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki itu hanya keterampilan menjahit, sehingga akhirnya dibukalah ya usaha menjahit lama jadi besar gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada material mungkin teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, tolong diperhatikan ya. Ada beberapa fakta-fakta yang cukup penting. Yang pertama adalah banyaknya tenaga manusia yang sudah tergantikan oleh mesin. Paling gampang adalah penjaga pintu tol ya. Dulu mungkin kalian pernah lihat misalnya kan kalau keluar misalnya kalau kalian yang tinggal di daerah Jatiwaringin dan sekitarnya, kalau misalnya pulang dari arah Jakarta mau ke rumah dan lewat tol pasti keluarkan di pintu tol Pondok Gede Barat atau di pintu tol Jati Bening. Yang dulu tuh masih cukup banyak dijaga oleh petugas, baik itu mungkin laki atau perempuan gitu ya. Nah, tapi sekarang hal ini itu sudah diganti. Jadi kalaupun juga ada yang menjaga itu tidak banyak gitu. Dari di antara 3 atau 4 pintu tol mungkin yang menjaga cuma 1 atau 2 atau bahkan ya kalau perlu masih dijaga gitu. Karena apa? Karena ya sekarang sudah ada mesin gitu loh. Bahkan juga kadang-kadang kan kalau kita mau mencet tombol stroke gitu ya, terkadang kertasnya habis gitu loh. Ya kan karena karena mungkin itu sudah ada sifat dasar dari manusia sendiri yang kayaknya sih gue males gitu. Ya udahlah santai aja jaganya kok gitu loh. Itu juga kan nggak terlalu banyak kendaraan gitu loh. Lalu yang kedua, serbuan dari tenaga kerja asing dengan skill yang lebih baik, atau bahkan juga serbuan tenaga kerja asing dengan skill yang sebenarnya sama aja tuh, bahkan lebih rendah dari skillnya tenaga kerja kita gitu loh. Ya kan? Ya itu sudah menjadi rahasia umum. Misalnya kalau kayak misalkan kita lihat yang di
Kalau ke sana, karena saya tinggal di Jatiwaringin, dan misalnya kalau saya pulang misalnya dari arah-arah Jakarta pulang ke rumah lewat tol, itu saya kan keluar di pintu tol Pondok Gede Barat, kemudian saya menuju ke arah rumah saya di mana di Jatiwaringin Antilop, dan saya selalu melewati samping tol itu yang ada masjid, ya Jalan Raya Anugrah, dan situ saya lihat cukup banyak ada tenaga kerja asing yang mengerjakan proyek kereta cepat gitu ya, kereta cepat Jakarta Bandung. Saya nggak usah sebutin dari negara mana, kalian juga pasti udah tahu ya. Itu pas saya ya kadang juga kalau misal pagi saya nganterin istri saya pulang dia lewat tol, saya pasti akan melihat gitu loh. Ya kan tenaga kerja ya kalau misalnya kan kalau tenaga kerja lokal itu kan kalau dia sering terkena matahari, terbakar matahari kan kulitnya itu kan pasti hitam gitu, maksudnya ya hitam dalam arti yang positif gitu kan. Tapi kalau kok orangnya kok ya kulitnya kok putih gitu loh, ya matanya kok agak-agak tipis gitu loh. Ya itu pasti bukan tenaga kerja lokal lah itu loh. Lalu yang ketiga, jumlah pekerjaan yang tersedia itu tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah ataupun juga lulusan perguruan tinggi. Jadi it's about pertumbuhan penduduk, dan juga tolong diingat yang kalian lihat di di penjelasan saya di passion job and career, itu di situ saya jelaskan bahwa tenaga kerja bahwa jumlah penduduk Indonesia yang dalam usia produktif itu jumlahnya banyak gitu loh. Atau bahkan juga bisa bilang kita akan menikmati yang namanya bonus demografi, dan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Kalau terutama pemerintah tidak bisa memanfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadi hal yang sia-sia gitu loh. Tenaga kerja mudanya melimpah, tetapi tidak dibarengi oleh keterampilan. Kalaupun juga mempunyai keterampilan, tetapi sayangnya ini pasar tenaga kerja itu tidak bisa menampung gitu. So, jadi apa yang terjadi akhirnya gitu kan? Gitu loh. Nah, itu makanya di situlah yang menjadi akhirnya dilema. Karena apa? Karena pasar tenaga kerjanya itu tidak bisa menampung. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonominya itu rendah atau bahkan minus. Apalagi misalnya setelah pasca COVID pandemik ini kan pertumbuhan ekonominya kan sangat rendah atau bahkan bisa menuju ke menuju di bawah 0% gitu loh, atau bahkan minus untuk tahun 2020 gitu kan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Guys? Kalau enggak, kita lanjut aja ya. Sorry. Lanjut, Pak. Oke, kita lihat. Mungkin teman-teman pernah lihat di sini ya, gambar ini ya. Job fair. Ya kan, job fair udah misalkan ada beberapa perusahaan-perusahaan itu yang menerima tenaga kerja gitu kan ya. Itu jadi akhirnya mereka bergabung ke dalam sebuah job fair yang di arrange oleh event organizer gitu kan ya. Yang di arrange oleh event organizer, dan walaupun misalkan untuk para peserta para peserta atau orang yang ingin menitipkan lamaran di job fair, mereka harus membeli tiket, tetap aja tuh antriannya membludak gitu loh. Pernah ngerasain kayak begini nggak sih kalian teman-teman? Mau ngelamar misalnya untuk sebagai staf administrasi, udah bayar tiket masukkan misalnya 20.000, tetap aja antriannya panjang gitu loh. Kira-kira langsung dipanggil nggak? Belum tentu, gitu kan? Tapi kira-kira lamarannya itu disentuh nggak? Maksudnya disentuh tuh dibaca nggak? I'm not sure gitu, karena saya pernah saya pernah melihat teman saya itu yang dulu di pas lagi saya masih kerja di saat mati kencana, ya HR itu ya mereka tuh terima lamarannya itu banyak gitu loh, dan mereka tuh harus sortir gitu loh, harus sortir.
Terus apa namanya, terus disortir, dan itu kan butuh waktu gitu loh. Gitu. Sebentar saya. Itu apa, laptopnya dipindahin laptopnya ke sini. Kamu laptopnya Ayah dipindahin aja. Disingkirin ke taruh dulu. Kamu di sini. Sorry sebentar, ini aku sembari bantuin anak aku ya. Anakku lagi lagi ujian. Oke, sampai sini ada tanya teman-teman. Ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih kondisinya ya. Kayak misalkan kalian mau coba ngelamar misalnya sebagai apa IT administrator gitu ya. Ya misalnya yang dibuka lowongan misalnya cuma 2, tapi kalian bisa ngira-ngira nggak berapa banyak lamaran yang masuk ke perusahaan yang menerima yang membuka posisi IT administrator gitu loh, ya kan? Bahkan juga mungkin orang yang sudah berpengalaman tetap ikut memasukkan lamaran gitu loh. Misalnya IT administrator, misalnya spesifikasi misalnya lulusan D3 atau mungkin yang fresh graduate gitu ya, pengalaman pekerjaan tidak diutamakan ya. Kalau syukur-syukur kalau ada pengalaman pekerja juga nggak apa-apa, tapi terkadang juga banyak banyak juga misalnya tenaga kerja yang di luar sana yang mereka juga mengirimkan lamaran gitu loh, maksudnya mengirim lamaran ke posisi yang sebenarnya ditujukan untuk untuk yang orang-orang yang baru lulus gitu loh, atau fresh graduate gitu loh, ya kan? Mungkin kalian pernah ngerasa seperti itu, atau bahkan juga ada beberapa mungkin yang ini fenomena ya, misalkan lulusan S1 mereka juga sembari mendaftar menjadi Gojek gitu kan. Ya maksudnya ya kadang-kadang mereka juga punya pemikiran bahwa ya udah nggak apa-apa, sembari menunggu lamaran masuk, saya sebagai Gojek rider, atau juga nanti kalau misalkan saya diterima ya saya sembari bisa sembari bisa jalanin Gojeknya misalnya pas lagi pulang, atau mungkin pas lagi saat satu waktu luang, hari Sabtu atau hari Minggu gitu loh. Itu banyak seperti itu gitu loh. Oke. Next, sampai sini ada mau tanya mungkin teman-teman? Any questions guys? Oke. Ada ditanya mungkin dari penjelasan saya di sini gitu kan. Terus saya sembari ngawasin anak saya ya, sorry ya dia lagi ujian. Jadi sebentar saya bikin ini dulu ya, karena kasihkan ngobrol, saya bikinin dokumentasi dulu ya, sebentar aja. Just a moment. Oke, Pak. Oke. Oke, saya sudah terima beberapa email dari kalian ya untuk yang tugas. Nanti saya sedang cek ya, saya nggak bisa langsung kasih tahu nilai-nilai kalian berapa, tapi yang jelas ya overall sih oke ya, maksudnya ya sesuai dengan ekspektasi, walaupun mungkin ada beberapa tapi saya kemarin nggak sempat ya catat namanya. Untuk yang resumenya Meriana, saya sih berharap penjelasan itu sedikit lebih mendetail gitu loh. Jadi itu kan menurut versi kalian kan, jadi nggak apa-apa, tidak ada yang salah gitu loh kalau membuat resume menurut kalian gitu loh. Jadi there is no need to worry gitu loh. Oke ya, terus sebentar. Oke, solusinya apa kalau menurut kalian? Ini kan kalau menurut versinya lembaga ya, menurut versinya lembaga pendidikan tinggi ya, menurut versinya yang sifatnya eksternal di luar dari diri kalian, ini adalah seperti ini gitu loh. Lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa entrepreneur, jadi jiwanya ya, jiwa entrepreneur, sehingga mereka mampu mendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi lulusannya mampu menjadi seorang yang pencipta lapangan pekerjaan atau job creator, dan bukan sekedar hanya mencari pekerjaan atau job seeker gitu loh.
Nah, kemudian yang kedua, pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship itu perlu ditingkatkan. Gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana solusinya? Apa yang harus kalian lakukan gitu loh? Oh Pak, saya nunggu misalnya kartu prakerja. Oh saya nunggu ini Pak menunggu misalnya apa bantuan dari pemerintah. Sampai kapan mau nunggu gitu kan? Ya, oh sorry itu saya misalkan gitu ya. Karena jika ada beberapa yang orang yang mengharapkan apa namanya bantuan dari pemerintah karena misalnya apa dari bagi yang misalnya gaji 5 juta ke bawah diharap akan mendapatkan misalnya bantuan sekian ratus ribu rupiah selama misalnya 3 bulan atau berapa bulan gitu loh. Itu sih oke-oke aja sah saya, tapi kalau saya itu kan di luar kontrolnya kalian gitu loh. Soalnya di luar kontrol kan dalam artian itu kan rencananya pemerintah, dan itu kan pemerintah kan juga harus menyiapkan dananya itu dari APBN tahun 2020 kan. Yang which is itu sebenarnya dana sudah banyak terserap untuk apa? Untuk COVID-19 recovery gitu loh. Kalau saya lebih prefer kalian sebaiknya juga bisa mempersiapkan diri kalian sendiri juga termasuk saya gitu loh. Gue mesti ngapain gitu loh. Gue mesti ngapain apalagi mesti gue kerjain nih, apalagi gitu loh. What else gitu loh. What else do I have to do gitu loh. What am I supposed to prepare gitu loh. Kalau pernah saya dengar profesornya bilang what are you prepared to do gitu loh. Lo apa sih yang lo siapin gitu loh. Gitu. Jelas ya, kebayang ya teman-teman. Ya, jadi itu coba kalian ini sih coba aja bayangan kalian, coba kalian pikirin kira-kira apa sih yang mesti gue persiapkan gitu loh. Kira-kira kalau misalnya nanti gue lulus, ya, gue mau jadi apa? Ya, gue mau usaha apa gitu loh, gitu. Atau ya cukup saya lulus, ya cari kerja. Kira-kira kerjaannya masih ada nggak, atau misalnya lapangan kerjanya masih ada nggak gitu loh. Kita tuh masih dalam jangka apa, tahun 2001 2002 itu masih dalam jangka atau tahap recovery perekonomian ya, kalau yang saya dengar gitu loh, recovery perekonomian kita dari COVID pandemic gitu loh. Ya hopefully sih semuanya bisa berjalan lebih baik ya, walaupun misalnya pelan, tapi kelihatan paling tidak ada progresnya gitu loh. Oke, next, wira swasta. Apa tuh wira swasta? Jadi kalau menurut literatur istilah itu wira swasta itu ya sama jika wirausaha gitu loh. Pelopor wira swasta Indonesia itu adalah Dr. Suparman Suhama Wijaya, di mana dia menekankan adanya peluang kelompok kreatif entrepreneur Indonesia untuk mengangkat bangsa dari lubang kemiskinan gitu loh. Jadi istilah wira swastawan ini dihubungkan dengan istilah saudagar yang berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi wira swasta terdiri dari kata wira, swa, dan sta. Wira berarti manusia yang unggul. Jadi kalau ada nama teman namanya Wira tuh, jadi ada artinya tuh. Wira itu artinya adalah manusia yang unggul, memiliki teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, sebagai pahlawan atau pendekar kemajuan, dan juga berwatak agung. Nah, sedangkan swa itu berarti sendiri, swa sembada pangan. Kalau kalian pernah dengar, berarti itu kebutuhan pangannya itu dipenuhi oleh diri sendiri gitu loh. Sta berarti berdiri di atas kaki sendiri, kalau kalian pernah dengar ya. Gitu loh. Saudagar itu adalah 1000 dan dagar artinya akal. Jadi saudagar itu adalah orang yang memiliki 1000 akal. Jadi orang yang panjang akal, yang orang yang memiliki misalnya apa? Mempunyai pemikiran yang strategik, memiliki jiwa inovatif. Jadi orang yang selalu punya solusi gitu loh. Oke, kalau begini gimana? Oh, solusinya A. Oke, kalau misalnya ini apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Walaupun misalkan dia belum punya pengalaman, paling tidak dia memiliki jiwa kreatifnya dia, jiwa inovatifnya, gue mesti ngapain gitu loh. Ya kan? Oke, sampai sini aja mungkin teman-teman. Wirausaha.
Wirausaha. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau tanya mungkin sebentar? Ada yang mau tanyakan ke sini? Sembari saya ngecek apa jawaban anak saya ya. Nggak apa-apa kelihatan sebentar ya, teman-teman ya. Sorry, ini kamu kenapa nih kok? Di radio. Dari atas. Ya. Ini kamu sampai jam berapa, Put? Sampai jam setengah berapa ya lupa aku. Ih. Adrian, sometimes visit his grandmother. Oke, betul. Do you have, oke benar, do you have any process Ahmad? Oke, benar. There is. Ya, ini nggak, itu auxiliary verb-nya mana nggak ada auxiliary verb-nya. Tahu gejrot is one of Indonesian traditional food. It tastes, oke benar. Mother, what are you doing, my beloved son? I'm listening. Nih, I'm looking. Kan, what are you doing? What are those students? Those look. Ini kan plural. The truth sentence about mana nih? Kamu dong. Aku udah bener nih, semuanya yakin. Jadi halaman terakhir kayaknya tadi ayah kepencet ya, kalau ini sudah oke lah. Ini udah oke nih bacanya. Sebentar, ayo buat coba baca lagi aja nih, Put. Di atas udah oke ya, Put. Sorry, maaf. Oke, wirausaha kita lihat. Istilah wirausaha itu berasal dari kata entrepreneur, itu bahasa Prancis yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam arti between taker atau go between sebagai perantara. Nah, sedangkan harfiah wira yaitu yang artinya berani, sedangkan usaha adalah daya upaya gitu loh. Jadi kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya gitu loh. Itu ya, perhatikan kewirausahaan gitu loh. Sedangkan kalau entrepreneur adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup gitu loh. Oke, ini kalian bisa baca sendiri ya, Wira, menurut ahli ekonomi, menurut para psikologis, menurut ahli bisnismen, kecil-kecil untuk yang bisnismen ya. Wirausaha merupakan ancaman atau pesaing baru, bisa juga partner. Jadi apa, supplier, consumer, atau orang yang bisa diajak bekerja sama. Jadi kayak business partner gitu loh. Ya. Kemudian menurut ahli pemodal, wirausaha adalah seseorang menciptakan kesejahteraan. Tapi orang lain menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, sekarang kita lihat ya untuk menurut Insinyur Ciputra almarhum, jadi ada 3 jenis wirausaha. Perhatikan, yang pertama itu adalah wirausaha necessity entrepreneur. Jadi menjadi seorang wirausaha karena keadaan terpaksa dan juga karena desakan kebutuhan hidup. Jadi misalnya kan gini, mungkin kalau dari saya katakan dari generasi sebelumnya, mungkin dari generasi kita sebelumnya ya, bagaimana orang-orang tua kita misalnya merantau datang ke Jakarta, ya kan, mohon maaf misalnya tanpa dibekali pendidikan yang cukup, mungkin hanya memiliki keterampilan, misalnya apa keterampilan memasak gitu ya, atau mungkin keterampilan misalnya menjahit gitu ya, atau keterampilan yang lainnya gitu loh, ya kan. Jadi akhirnya misalnya apa? Jadi misalnya kalian datang ke Jakarta, misalnya dengan buka usaha menjahit, yang which is itu adalah satu-satunya keahlian yang dimiliki misalnya orang tua kita. Jadi ya dia membuka usaha menjahit ya karena
Ya karena masalah karena masalah keterpaksaan, karena masalah desakan kebutuhan hidup, bukan karena mereka melihat adanya peluang untuk membuka usaha jahitan. Jadi beda gitu loh ya. Nanti mengenai ini saya jelaskan di slide terpisah. Lalu yang kedua, replikatif entrepreneur. Jadi yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetrend. Jadi ya akhirnya rawan terhadap persaingan dan juga ya bisnisnya juga akan mudah drop gitu loh. Jadi misalkan gini, jadi karena apa? Karena ya katakan misalnya kayak usaha seblak gitu ya, misalnya seblak, apalagi misalnya usaha cilok, misalnya apa? Telur gulung itu kan usaha yang yang cukup ngetrend, happening, kemudian para mitunya atau para followernya banyak, maksudnya follower yang meniru bisnis yang sama gitu loh. Jadi apa yang terjadi misalnya? Atau mungkin kalian pernah dengar apa dulu namanya ais kepal Milo gitu kan ya? Itu kan sampai di pinggir jalan banyak. Karena apa? Karena ya mereka hanya mengikuti tren aja gitu loh. Tapi usahanya sifatnya tidak sustainable, tidak bisa bertahan gitu loh. Tidak bisa bertahan. Ya, unfortunately, jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya karena ya mereka bersaing karena bersaing harga kan. Yang misalnya di blok A dia nawarin seblak, di blok B juga nawarin seblak, semua pada nawarin seblak. Akhirnya apa? Kan sama-sama nawarin seblak, jadi apa membedakannya? Ya harga kan. Mungkin kalau harga rasanya kurang lebih sama gitu, tapi apa? Jadi apa yang membedakan ya harga. Jadi akhirnya apa? Banting-bantingan harga gitu loh. Gitu. Bekerja sama-sama membanting harga, jadi akhirnya apa ya? Akhirnya ya drop, usahanya mati karena nggak ada untungnya gitu loh. Lalu yang ketiga, inovatif entrepreneur. Wirausaha inovatif yang terus berpikir positif, berpikir kreatif dalam melihat peluang dan juga berusaha untuk meningkatkan usahanya gitu loh. Inovatif entrepreneur, misalnya gini, misalnya berpikir kreatif, kira-kira misalkan gini, kalau misalkan kalian punya usaha nasi uduk, kira-kira supaya usaha gue sustainable bisa bertahan lama, nasi uduk gue mesti gue apain nih gitu loh, ya kan? Misalnya nasi uduk dicampur dengan apa? Nasi uduk misalnya sistem pemasarannya apa? Misalnya dengan menggunakan kerjasama dengan misalnya ojek online, apalagi misalnya pembayarannya bisa menggunakan OVO, apalagi misalnya pembayaran bisa dengan menggunakan Danaku, atau mungkin apalagi yang lain gitu loh, atau misalnya pembayarannya bisa menggunakan debit misalnya gitu loh. Jadi mungkin kadang-kadang jangan heran, misalkan kalau di meja kasir itu ya ada banyak mesin EDC, misalnya edisinya OVO, edisinya Danaku, edisinya dari bank lain gitu, misalnya dari BCA, Mandiri atau apapun itu. Tapi nggak apa, itu merupakan langkah inovasi gitu loh, supaya orang tertarik untuk datang. Jadi orang kalau mau datang makan, nggak harus mikirin itu bayarnya gimana gitu loh. Gitu kan, apalagi sekarang dengan kondisi yang PSBB di Jakarta kan, ya mungkin apalagi misalnya usaha makanan, usaha restoran itu tidak boleh menerima tamu untuk makan di tempat dan hanya bisa untuk datang pesan bawa pulang gitu loh. Apa yang harus dilakukan? Mungkin ditambahkan misalnya jasa delivery gitu loh, misalnya gratis delivery misalnya untuk jumlah pemesanan tertentu gitu loh. Oke, teman-teman, ini kita break dulu ya 10 menit karena ini kan di sini waktunya ini tinggal 3 menit. Sekarang jam berapa? Jam 8.20. Nanti saya akan balik lagi. Itu jam 8.30 gitu ya. Kan saya kasih link yang baru ya teman-teman ya. Oke, sampai sini. Ya, baik, Pak. Ada yang mau ditanya? Kalau ditanya kan silakan. Kalian catat dulu aja pertanyaan apa. Nanti setelah ini akan saya kita akan balik lagi, saya akan jelaskan lagi untuk yang sesi kedua itu yang mengenai untuk yang kuadran kiri, kuadran kanan yang Robert Kiyosaki, kemudian juga beberapa poin-poin yang lain yang bagaimana sih kalian bisa mendapatkan ide bisnis gitu, oke? Oke ya, I'll see you guys around ya in the next 10 minutes ya.